Pada awal Juli 2025, ketegangan kembali memuncak di Laut Merah. Houthi Yaman, yang sebelumnya menyetujui gencatan senjata dengan Amerika Serikat pada Mei 2025, secara mengejutkan meluncurkan serangan terhadap sebuah kapal dagang. Ini adalah serangan pertama mereka sejak operasi militer besar-besaran Amerika Serikat yang dikenal sebagai Operation Rough Riders, sebuah kampanye udara dengan lebih dari 1.000 serangan terhadap posisi Houthi di Yaman. Tujuan operasi itu sederhana, yaitu mengamankan jalur pelayaran internasional di Laut Merah. Namun, ketenangan itu ternyata rapuh. Pada 5 Juni, kapal dagang Magic Seas berbendera Liberia dan dioperasikan oleh perusahaan Yunani menjadi target serangan Houthi saat berlayar melalui Laut Merah setelah sebelumnya berangkat dari Tiongkok pada 1 Juni. Data pelacakan kapal menunjukkan manuver tajam di tengah pelayaran, indikasi jelas bahwa kapal mencoba menghindari serangan. Kapal lain di sekitarnya bahkan terpaksa mengubah jalur demi menghindari kemungkinan tabrakan. Serangan ini tidak sembarangan. Ini adalah serangan multi gelombang. Gelombang pertama, sekitar 8 hingga 10 perahu cepat melepaskan tembakan dengan senjata otomatis dan RPG. Gelombang kedua, 4 USV, Unmanned Surface Vehicles, bermuatan bahan peledak diarahkan ke badan kapal. Gelombang terakhir, 3 rudal balistik anti kapal ditembakkan dari wilayah pesisir barat Yaman. Meski kapal mengalami kerusakan berat, para awak berhasil diselamatkan oleh kapal dagang lain yang kebetulan berada di area. Mereka saat ini telah dievakuasi menuju pelabuhan Djibouti. Tak lama setelah kejadian, kelompok Houthi mengklaim bertanggung jawab secara terbuka. Alasan mereka, kapal tersebut pernah singgah di pelabuhan Israel, meskipun tidak sedang mengangkut muatan militer atau bantuan logistik saat diserang. Respons datang dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 12 jam, Israel meluncurkan serangkaian serangan udara presisi ke basis Houthi di Yaman. Target utama adalah gudang rudal, peluncur drone Shahed, dan pusat komando komunikasi di Sa'ada, Sana'a, dan Hodeidah. Menurut laporan dari militer Israel, setidaknya 9 sasaran strategis dihancurkan dalam satu malam. Namun balas-membalas ini bukan hanya soal satu kapal. Serangan terbaru ini mencerminkan satu hal, konflik regional masih jauh dari kata selesai. Gencatan senjata Mei lalu kini hanya tersisa di atas kertas. Serangan terbaru ini menjadi sinyal bahwa Laut Merah sekali lagi menjadi medan pertempuran terbuka antara milisi pro-Iran dan kekuatan regional, termasuk Israel dan Amerika Serikat. Dengan Houthi kembali meluncurkan rudal dan Israel tak ragu untuk membalas dengan kekuatan penuh, dunia kembali menyaksikan eskalasi baru yang tak bisa diabaikan. Ekonomi global terancam dan jalur logistik strategis kembali tidak aman. Kini, setelah serangan besar ini, banyak pihak bertanya, apakah gencatan senjata masih berlaku? Atau kita sudah kembali ke titik awal? Atau bahkan lebih dalam? Kini kita masuk ke rincian pembalasan Israel. Menurut pernyataan resmi dari militer Israel, mereka telah melancarkan serangan udara terkoordinasi terhadap 3 pelabuhan utama di wilayah barat Yaman, Pelabuhan Hodeidah, Pelabuhan Ras Isa, dan Pelabuhan Salif. Selain itu, 1 pembangkit listrik strategis di wilayah Rasat juga dihantam. Instalasi ini diketahui memasok energi ke 2 kota besar terdekat, yaitu Ib dan Taiz, menjadikannya target yang sangat penting dalam operasi penghancuran infrastruktur logistik Houthi. Israel mengklaim bahwa ketiga pelabuhan tersebut digunakan sebagai jalur logistik rahasia untuk mentransfer senjata dari Iran ke tangan milisi Houthi. Serangan ini dikategorikan sebagai tindakan preemptif terhadap rantai pasokan persenjataan asing. Salah satu target yang menjadi sorotan adalah kapal bernama Galaxy Leader yang sedang berlabuh di Pelabuhan Hodeidah. Kapal tersebut sebelumnya dibajak oleh Houthi pada tahun 2023, dan menurut Israel, Houthi kemudian memasang sistem radar militer di atasnya, menjadikan kapal sipil itu bagian dari sistem deteksi dini Houthi di Laut Merah. Israel menyatakan bahwa Galaxy Leader bukan lagi aset sipil, melainkan pos komando pengawasan terapung yang dapat digunakan untuk mengordinasikan serangan laut atau mendeteksi aktivitas militer Israel dan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dari sisi Yaman, tanggapan militer Houthi
datang dalam bentuk rudal udara ke udara buatan lokal yang digunakan untuk mencoba menembak jatuh jet-jet tempur Israel. Hingga kini, tidak ada laporan korban jiwa dari pihak Israel maupun Houthi akibat serangan tersebut. Namun, Israel melaporkan bahwa 2 rudal balistik jarak menengah ditembakkan dari wilayah Yaman ke arah Israel Selatan. Sistem pertahanan udara Israel, termasuk Iron Dome dan David Sling, berhasil mengintersepsi proyektil tersebut di udara. Sirene peringatan sempat terdengar di beberapa kota besar, termasuk Yerusalem, Hebron, dan wilayah sekitar Laut Mati, menandakan adanya ancaman lintas batas yang nyata. Skala serangan udara Israel kali ini dianggap sebanding dengan operasi Rough Riders yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada Maret dan April 2025 lalu. Namun pertanyaan besarnya tetap sama, seberapa efektif serangan-serangan ini dalam melemahkan kemampuan ofensif Houthi? Apakah ini cukup untuk menghentikan peluncuran rudal balistik dan drone ke kapal-kapal di Laut Merah? Atau justru memicu eskalasi baru? Salah satu serangan yang telah beredar daring, seperti yang Anda lihat, ledakan besar terjadi di salah satu pelabuhan yang ditargetkan. Tapi pertanyaan terbesar yang beredar sekarang adalah, apakah ini berarti Amerika Serikat akan kembali terlibat secara militer? Apakah ini berarti kelompok Houthi telah melanggar kesepakatan gencatan senjata? Untuk menjawabnya, kita harus melihat ke belakang. Pada deklarasi gencatan senjata bulan Mei 2025. Pada saat gencatan senjata diumumkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang kembali menjadi figur utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, menyampaikan pernyataan berikut. Ada kabar baik tadi malam, pihak Houthi telah mengumumkan bahwa mereka tidak lagi ingin berperang. Mereka telah menyampaikan kepada kami bahwa mereka ingin menghentikan penyerangan, dan kami akan menghormatinya. Mereka mengatakan tidak akan meledakkan kapal lagi. Dan itulah tujuan kami sejak awal. Beberapa hari kemudian, pihak Houthi mengonfirmasi bahwa mereka bersedia menghentikan serangan terhadap kapal asing. Namun dengan satu syarat penting, gencatan senjata hanya berlaku untuk kapal-kapal berbendera Amerika Serikat. Pernyataan ini kemudian dikonfirmasi oleh Gedung Putih yang mengeluarkan klarifikasi bahwa kesepakatan itu tidak melibatkan perlindungan terhadap kapal dari negara lain, termasuk Israel atau sekutu-sekutu Eropa dan Asia. Kini, setelah pelanggaran pertama terhadap gencatan senjata itu terjadi, dunia menghadapi dilema baru. Apakah ketegangan ini akan kembali menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik terbuka? Dan jika Houthi kembali menargetkan kapal dagang dari negara-negara non-Amerika, apakah ini awal dari keruntuhan perjanjian damai regional? Satu hal yang pasti, Laut Merah kembali memerah. Bukan karena diplomasi, tapi karena dentuman rudal dan asap perang. Disinilah inti persoalannya dimulai. Meskipun kelompok Houthi menyatakan akan menghentikan serangan terhadap kapal berbendera Amerika Serikat, faktanya hampir tidak ada kapal dagang berbendera Amerika Serikat yang melintasi Laut Merah, bahkan jauh sebelum konflik ini dimulai. Alasannya sederhana dan berkaitan langsung dengan praktik industri maritim global. Banyak perusahaan pelayaran asal Amerika mendaftarkan kapal mereka di negara-negara seperti Liberia, Panama, atau Kepulauan Marshall. Alasan dibalik ini bersifat financial dan legal. Pajak lebih rendah, regulasi ketenagakerjaan yang lebih longgar, standar keselamatan yang minim, dan tentu saja beban politik yang lebih kecil dalam operasi internasional. Dengan kata lain, janji Houthi untuk tidak menyerang kapal Amerika Serikat tidak banyak berarti karena kapal berbendera Amerika Serikat jarang berlayar di jalur itu sejak awal. Sebelum serangan besar terhadap Houthi diluncurkan oleh Amerika Serikat, para pejabat Amerika tampil di televisi nasional. Mereka menyatakan bahwa tujuan utama operasi militer adalah untuk menjamin kebebasan navigasi internasional, terutama di Laut Merah, jalur perdagangan yang sangat penting. Namun dalam 18 bulan terakhir, kelompok Houthi telah melancarkan 174 serangan terhadap kapal militer Amerika, serta 145 serangan terhadap pelayaran komersial internasional. Praktiknya, Houthi menjalankan kontrol de facto atas jalur pelayaran ini, layaknya bajak laut bersenjata, rudal presisi. Mereka menentukan kapal mana yang boleh lewat dan mana yang akan diserang. Hal ini bukan sekadar ancaman bagi Amerika Serikat, melainkan terhadap seluruh sistem logistik global. Jika Laut Merah berubah menjadi zona berbayar paksa,
dunia akan menyaksikan krisis pasokan yang lebih luas dari sebelumnya. Kini, pertanyaannya adalah, seberapa lama ini akan berlangsung? Jawaban resmi dari pejabat pertahanan Amerika Serikat cukup tegas. Sampai kelompok Houthi kehilangan kemampuan untuk melakukannya. Meskipun Amerika Serikat telah menyusun rencana serangan sejak awal tahun, serangan sebelumnya belum mampu menghentikan Houthi secara permanen. Tapi kali ini, pendekatannya berbeda. Tidak lagi sebatas serangan balasan atas satu rudal, melainkan operasi sistematis untuk menyingkirkan infrastruktur militer Houthi. Pejabat Amerika Serikat menyatakan bahwa ini bukan sekadar mengirim pesan, melainkan menghancurkan sistem komando dan peluncur rudal mereka sepenuhnya. Beberapa fasilitas utama Houthi telah dihancurkan dalam gelombang serangan terbaru. Sumber militer mengonfirmasi bahwa beberapa individu kunci yang terlibat dalam peluncuran rudal sudah tidak bersama kita lagi. Ini adalah upaya untuk memutus kemampuan Houthi mengontrol pengiriman global. Dan jika perlu, ini bisa melibatkan operasi darat, meskipun sejauh ini belum ada tanda-tanda Amerika Serikat akan mengirim pasukan secara langsung, namun ada satu ironi besar di sini. Meskipun Houthi menyerang banyak kapal, mereka belum sekalipun menyerang kapal atau aset militer Amerika Serikat sejak gencatan senjata Mei lalu. Gencatan senjata itu, meskipun terbatas, sebenarnya berjalan dalam konteks Amerika Serikat. Yang tidak mereka hentikan adalah serangan terhadap kapal yang diasosiasikan dengan Israel. Banyak pihak menduga bahwa keputusan Houthi kembali menyerang kapal dagang terkait erat dengan konflik antara Israel dan Iran. Beberapa analis bahkan menyoroti serangan Israel terhadap IRGC di dalam Iran dan serangan B-2 terhadap fasilitas nuklir Iran sebagai faktor yang memicu reaksi tidak langsung dari kelompok Houthi. Namun mengejutkannya, Houthi justru tidak bertindak ketika Iran sendiri diserang. Tidak ada pembalasan dari mereka. Poros perlawanan yang seharusnya bertindak serempak, diam ketika Iran diserang di tanahnya sendiri. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar bahkan bagi kalangan dalam Iran sendiri. Dalam pernyataan terbaru, Houthi mengonfirmasi bahwa semua serangan mereka, baik yang lalu maupun yang akan datang, adalah bagian dari dukungan terhadap rakyat Palestina di Gaza. Mereka menyatakan secara terbuka, jika Israel menyetujui gencatan senjata, maka kami akan berhenti menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Sementara itu, perhatian dunia kini tertuju ke Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu langsung dengan Presiden Donald Trump. Pertemuan ini menjadi momen kritis di mana beberapa topik utama yang dibahas adalah program nuklir Iran, dukungan terhadap IRGC, tapi yang paling mendesak adalah gencatan senjata di Gaza. Kini, dunia tengah menunggu bukan hanya untuk solusi damai, tetapi juga untuk mengakhiri krisis pengiriman global yang telah mengguncang rantai pasok dunia. Pertanyaannya adalah, akankah Trump memberi tekanan kepada Israel untuk menyetujui gencatan senjata di Gaza? Dan jika itu terjadi, akankah Houthi menghentikan serangan mereka di Laut Merah? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.